Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat masyarakat Kota Depok. Ya, saya bertemu nih yang luar biasa, Ketua DPRD Kota Depok, Pak Ade. Muda, energik, pintar, dan dia punya segalanya. Menurut hemat saya sebagai Kota DPRD. Alhamdulillah. Untuk politisi, dia izin Pak, bukan mau hiperbola atau berlebihan. Saya melihat saya aja di 55 baru anggota DPRD. Melihat masih muda, nanti biar lebih menarik dijelaskan sama Pak Ade. Dia alumni dari Universitas Indonesia dan seterusnya nanti. Pak Ade, saya berterima kasih nih Pak. Sama-sama. Bapak Ketua DPRD dan saya di Komisi A. Apa yang saya sampaikan di bincang-bincang kecil kita tadi Pak, saya mahasiswa Pak, dalam hal ini kehadiran saya, mahasiswa S1 saya di Universitas Islam Nusantara, S2 saya di UKI, sedang tinggal sedikit, Bapak yang terakhir, untuk menyelesaikan tesis supaya lengkap. Siap. Judulnya tesis saya itu Politik Hukum UMKM di Indonesia, lokasi atau lokus penelitiannya di Kota Depok, dan kota pembanding di Yogyakarta. Saya udah ketemu dengan Wakil Ketua Pak Budi ya, DPRD Yogyakarta Provinsi dan Komisi B-nya. Saya udah mewawancarai Wali Kota Depok Pak Basuki Curi, mewawancarai Pak Tamrin Kadis Koperasi dan UMKM, Ibu Wali Kota sebagai Ketua Dekranasda, dan Pak Hamzah sebagai Ketua Komisi B di legislatifnya yang berhubungan dengan kebijakan atau politik hukumnya. Tetapi inti semua itu ada di Ketua DPRD. Karena tidak ada Ketua DPRD, tidak sahlah itu semua politik hukum yang ada di Kota Depok itu. Begitu ya Pak Ketua ya? Betul. Ya, itu Pak. Jadi mungkin Pak, monggo Pak, Bapak perkenalkan diri dulu Pak. Ya, baik, terima kasih. Saya Adi Supriyatna, Ketua DPRD Kota Depok. Senang bisa dikunjungi Pak Binton. Ya Pak, makasih. Sosok pembelajar tangguh gitu ya. Jadi sekolahnya, kuliah, tempat belajarnya banyak lah. Amin. Tempat belajarnya banyak, dan selama kegiatan di DPRD saya melihat Pak Binton banyak melakukan ataupun juga menyampaikan usulan-usulan terbaik untuk kebaikan warga Kota Depok. Dan ke depan kita memang perlu banyak anggota-anggota DPRD yang lebih membumi lagi. Siapa? Dia menangkap aspirasi masyarakat, dan terkait dengan UMKM memang Pak Binton juga sudah menyelami juga ya. Iya. Karena selain dulu mungkin backgroundnya ada di bank kan, di bankir, di Bank BRI Pak. Di Bank BRI juga pelaku juga kan, pelaku usaha juga. Jadi, pelaku bubur ayam. Pelaku bubur ayam. Bubur ayam Binton UMKM nomor 4 terlaris ya di Jakarta. Mantap. Makasih. Kalau Ibu udah tahu Pak, ya, istri. Ibu udah nyobain, nanti kita visit ke sana ya. Iya. Jadi Pak Binton memang ini dari prinsip keadilan gitu ya, prinsip keadilan ekonomi, bahwa sebahagian besar mungkin rakyat Indonesia ini perlu kita akselerasi pertumbuhan ekonominya. Jadi memang ada mungkin dulu dari zaman Pak Presiden Soeharto gitu ya, memberikan banyak privilege kepada pengusaha pribumi agar dia bisa bertumbuh kuat, kokoh gitu ya, memberikan kebermanfaatan. Nah, keberpihakan ini juga terus dilanjutkan oleh pemerintahan-pemerintahan berikutnya, penguatan koperasi, penguatan UMKM dari mulai pusat sampai daerah. Nah, di setiap pergantian kepemimpinan di daerah pun juga sama. Tiap-tiap pemimpin daerah punya wacana ataupun juga punya mindset untuk membangun kewirausahaan sebagai yang pertama memang buat ketahanan ekonomi warga nih. Jadi kalau misalnya kemarin kita alami banyak ada resesi gitu ya, yang paling bertahan justru di
segmen UMKM. Ya. Dan juga ketika UMKM itu semakin membesar, Pak, dia juga bisa menyelesaikan masalah pengangguran. Betul. Jadi 2 masalah sekaligus atau bahkan banyak juga multiplier efeknya kalau misalnya kita ngebangun fondasi atau ekosistem wirausaha di Kota Depok. Yang memang saya sebelum jadi dewan juga punya background di komunitas, Pak. Gitu ya. Jadi ketika selesai bekerja, saya berbisnis, dan di Depok sekitar 2012-an tuh kita sudah mulai merintis ataupun mengembangkan komunitas industri kreatif di Kota Depok. Waktu itu saya ketua pertama Asosiasi Industri Kreatif Depok. Ekosistem ekonomi kreatif yang dibuat waktu itu memang kerjasama sama Dinas Perindak agar pelaku-pelaku usaha di industri kreatif ini bisa punya wadah dan kita bisa berjejaring dan juga bekerja sama dengan banyak pihak, gitu ya, mengembangkan ataupun meningkatkan ekonomi para industri UMKM di sektor ekonomi kreatif. Nah, dan banyak, Pak, komunitas UMKM di Kota Depok, gitu ya, betul. Dari mulai yang dibuat sama dinas ataupun juga yang secara nasional dia punya kelembagaan, gitu ya, kayak HIPMI, kemudian ada TDA tangan di atas, ada juga Genpro, ada juga banyak sih ya, gitu ya. Nah, bahkan maaf Pak, saya potong, PKS sendiri saya lihat aktif untuk UMKM, betul nggak Pak? Betul. Hari ini saya lihat ada foto Bapak di, ya kan? Sama Ubay kan? Artinya saya harus melihat secara proporsional ini UMKM-nya. Jadi kita, Pak, kita yang anggota DPRD, apapun, ya nggak Pak, partai, apapun itu jauh dari pandangan kita. Pandangan kita itu adalah pandangan menghidupkan ekonomi kreatif dan mengurangi pengangguran, gitu ya Pak? Betul Pak. Nah, itu saya lihat sampai sekarang. Saya wah keren, ini dunia saya, gitu. Karena sama-sama dunia yang sama, pasti perjuangan kita juga sama kan Pak, soal itu. Nah terus Pak, izin maaf. Jadi kalau dilihat dari dua perspektif, Pak, ya. Pertama perspektif politik, gitu ya. Memang ini harus ada keberpihakan dari para pengambil keputusan. Baik kalau di Kota Depok, Pak Wali Kota, kita di DPRD maupun juga kepala-kepala dinas nih. Jadi punya mindset keberpihakan yang kuat sehingga bisa menjalankan ataupun merencanakan program yang terukur. Apakah terukur di pembinaan, fasilitasi kelembagaan, kemudian fasilitasi banyak lah yang terkait dengan kelembagaan itu, ada NIB, ada halal, ada PIRT dan lain-lain lah ya. Nah itu kan ketika seluruh UMKM kita sudah pada tahap onboarding, gitu ya, di marketplace dia bisa jualan, di secara pemerintahan pengadaan juga dia bisa jualan, itu kan udah bagus banget. Dia punya persyaratan lengkap misalnya untuk yang bergerak di kuliner, gitu ya. Nah kemudian juga di sektor hilir misalnya, di penjualan ya, di marketing. Nah ini juga perlu keberpihakan. Nah ketika perspektif politik dan hukum ini digabungkan, maka hukumnya ini merujuk pada bagaimana regulasi yang sudah diterbitkan oleh para pemangku kepentingan agar punya pembelaan. Satu hal yang tadi Pak Binton sebutkan terkait dengan masalah permodalan ya. Kami memang sejak lama juga berkomunikasi sama Pemkot. Kita kan ada jejaring komunitas. Untuk teman-teman UMKM yang mau scale up, dia mau naik kelas. Ketika satu bisnisnya sudah proven nih, Pak Binton, contoh bubur gitu kan, apa namanya Pak? Bubur segunung. Bubur Sigunung. Segunung. Jadi buburnya segini Pak. Masya Allah. Hanya 18.000. Jadi ketika bubur Segunung itu sudah kuat di wilayahnya, gitu ya, maka jangan sampai UMKM-nya berpuas diri, gitu Pak. Jadi jagoan di kampungnya, tapi dia nggak mau expand. Nah makanya kita dorong UMKM yang sudah proven, sudah
punya captive market ataupun juara lah ya di kampungnya ini bisa keluar. Betul. Diduplikasi. Yeah. Nah, untuk duplikasi itu kadang terkendala hambatannya permodalan. Yeah. Makanya kita dorong waktu itu pemerintah kota untuk buat skema permodalan yang paling meringankan. Yeah. Waktu itu Pemprov punya kredit mesra, Pak, masyarakat ekonomi sejahtera, yang tanpa jaminan, tanpa bunga juga. Cuman ketika kita teliti lebih dalam, agak berat juga biaya adminnya, Pak. Dia kenakan mesra ya, Pak? Mesra. Mesra. Boleh diulangi, Pak, biar ini kelihatan. Ya, kredit mesra ini masyarakat ekonomi sejahtera ini waktu zaman Gubernur Pak RK, Pak. Jadi diluncurkan kerjasama dengan BJB. Ya. Dia sistemnya tanggung renteng juga, Pak. Ya. Jadi sekitar 5-8 UMKM dapat rekom dari tempat ibadah, apakah masjid, gereja, dan lain-lain, bahwa ini benar kelompok UMKM, ngajukan ke BJB, nah itu dapat per orang sekitar 5, Pak. Jadi 5 juta. Kalau 8 itu 40 juta kan berarti. Nah itu ini enggak dalam bentuk pinjaman ya? Hibah? Pinjaman, Pak. Pinjaman. Jadi tanpa bunga, tanpa jaminan, tapi memang biaya adminnya cukup lumayan juga sih ya. Dia ada di angka 8% kalau nggak salah. Nah, kita mau meniru itu. Kita usulkan ke pemerintah juga waktu itu, sudahlah bunga ini memang dicoret, admin juga nggak ada gitu ya. Tapi ternyata lama itu, Pak, Dinas Koperasi UMKM itu cari cantolan hukum. Bagaimana kredit murah ini bisa dinikmati. Jadi kalau misalnya 0% sama sekali, tidak ada bunga, itu jatuhnya kan bukan kredit namanya gitu ya. Nah makanya mereka tetap mengenakan walaupun cuman 1%. Ini jauh lebih baik dari kredit mesranya punya provinsi, Pak. Nah cuman memang waktu itu agak di ujung nih pemerintahan Pak Idris ini sudah bisa merealisasikan. Jadi saya nggak tahu nih kondisi sekarang. Saya rasa saya pengennya memang tetap dilanjutkan agar para UMKM kita juga punya dapat keistimewaan lah dari pemerintah agar juga bisa menikmati kredit ini tanpa bunga, tanpa jaminan, dan biaya adminnya itu 1%, Pak. 1% itu sangat murah, Pak. Sangat murah dan sangat membantu sebenarnya. Tinggal ini secara karena kalau secara regulasinya sudah dapat approval, Pak, sebenarnya tinggal di BJB-nya sendiri merapikan sistemnya, nanti bisa jalan. Segera dieksekusi gitu ya, Pak? Betul, Pak. Karena belum dieksekusi yang 1% itu. Belum, Pak. Jadi kan kita alokasikan anggaran untuk subsidi bunga itu, Pak. Gitu. Nah itu yang memang eksekusinya kan ada di dinas, Pak. Jadi bagaimana mereka juga bisa cepat ini. Melaksanakan kebijakan ini. Nah, izin, Pak, sambil menyampaikan apa yang saya dapat di lapangan. Pak Tamrin bilang, bahkan di depan saya sendiri telepon Pak ke BJB. Karena ada sudah nasabah yang udah diusulkan, tapi belum realisasi. Saya waktu itu sempat sampaikan, bahkan sudah saya WA Pak Helmi Yahya. Helmi Yahya itu kan komisaris. Teman saya, nanti saya kasih tunjuk ke Bapak, Pak Helmi, ini kapan main ke Kota Depok mau bahas koperasi BJB. Siap, nanti saya akan datang. Saya infoin. Pak Helmi Yahya nih, biar nanti Pak Helmi Yahya juga dengar juga. Karena ini, konten ini saya buat di YouTube Binton Sukses, Pak. Dulu 11.000 ya, iseng, tapi udah 11.000 yang saya punya pribadi. Dan saya di podcastnya Helmi Yahya sudah pernah diwawancara. Jadi akan saya tag nanti ke dia supaya dia dengar pembicaraan antara Ketua DPRD Depok dan saya. Kan ini BJB maksudnya Bank Jawa Barat ya, Pak? Betul. Betul. Makasih. Jadi terus, memang info dari DKUM Depok itu
sekarang bolanya ada di BJP, Pak. Iya, betul. Jadi dia menunggu regulasi dari pusat, Pak, terkait dengan kredit tersebut. Betul. Ya mudah-mudahan ini bisa segera berjalan, apalagi didorong sama komisaris independen. Iya. Bang Helmi ya. Iya, betul. Gitu, Bang. Nah, saya sapa ya Pak Helmi ya. Ini di disertasi saya, di buku politik hukum saya, dia kata pengantar, Pak. Oh, keren. Iya. Bang Helmi. Ya, makasih. Yang kedua, Bang Binton ya, kalau kami di DPRD sendiri juga ya sebelum jadi dewan bahkan kita sudah beraudiensi waktu itu dengan sekretariat ini agar juga punya display, Pak, produk UMKM Kota Depok. Ya. Waktu dulu ada sekarang di media center, Pak. Dulu di situ, Pak. Oh, di depan, di bawah di bawah itu, Pak. Ya? Dulu sudah pernah display di situ. Ya. Jalan juga, cuman ketika COVID, Pak. Ketika COVID itu sudah berapa tahun tidak aktif lagi. Ya. Dan saya minta sama Bu Kania secara lisan sih, Pak. Bu Kania aktifkan lagi. Ya. Memang ini berpadu nih, Pak. Antara politik yang berbuah kebijakan dari pemangku kepentingan dengan bagaimana dia bisa memayungi kebijakan itu dengan regulasi hukum yang bisa membuat lebih panjang lagi masa eksekusinya, Pak. Betul. Nah, Bu Kania akhirnya segera mencari tempat yang pas ya. Artinya sekarang ditentukanlah ataupun ditempatkan di tempat di mana setiap orang kunjungan mau nggak mau pasti mampir, melewati, Pak. Karena di situ kalau biasanya kalau nggak diterima di badan musyawarah, dia di ruang komisi, Pak. Ruang komisi, BAMUS atau ruang komisi. Tamu-tamu dewan dari kota kabupaten lain se-Indonesia, Pak. Ya. Bahkan nama-nama yang kita nggak pernah dengar atau asing itu datang juga ke Depok, Pak. Ada juga nih daerahnya namanya. Di Sulawesi, di mana gitu, Pak. Kota-kota, kabupaten, kota yang jarang kedengaran ya, Pak ya. Kita dengar, Pak. Kita aja belum pernah ke sana, Pak. Mereka sampai ke sini. Makanya harus kita Pak, usulkan. Sayang sekali kalau tempat yang sering dikunjungin ini tidak membawa kesan. Salah satu kesan dari tempat yang kita kunjungi adalah lokal produk, Pak. Itu yang bisa berkesan baik makanan ataupun kerajinan yang alhamdulillah kerjasama Sekretariat DPRD, Dekranasda dan Dinas Perindustrian Perdagangan, Pak, dalam mengkurasi UMKM produk-produknya. Tentunya kita ingin juga karena di sini segmented banget yang berkunjung adalah pejabat-pejabat di daerah gitu, Pak ya, anggota pimpinan DPRD. Jadi harus juga yang terbagus, yang terbaik di Kota Depok yang tampil dan rasanya mereka tidak terlalu sensitif terhadap harga. Betul. Jadi asal kualitasnya terbaik, kemudian servis atau pelayanannya terbaik juga. Makanya diganti tuh, Pak, sekarang yang orang Pamdal tidak lagi pakai baju Pamdal tapi pakai batik terus. Karena yang 2 orang ya, Pak. Dekranasda belum punya SDM, jadi akhirnya pakai SDM Pamdal kita di make up dan memang sudah good looking lah ya. Nah, itu juga bisa ngebantu percepatan akselerasi transaksi di counter kita, Pak. Gitu. Kalau misalnya regulasinya kerjasama biasa sih, Pak, antara Sekretariat DPRD dengan Dekranasda. Dekranasda gitu, Pak. Yang saya arahkan seperti itu karena biar lebih lama lagi ininya, Pak, masa kerjasamanya agar juga bisa bermanfaat buat para UMKM kita. Betul. Saya kemarin, Pak, mewawancarai juga yang 2 orang itu, yang kemarin kalau nggak saya siapa namanya, satu Pak Sopian ya. Koordinatornya yang cowok sama yang perempuan 2 dari Pamdalnya DPRD ya, Pak. Saya bilang begini, Pak, banyak nggak yang beli? Mereka bilang banyak. Karena kan yang pasti yang berkunjung juga udah siap lah secara materi ya. Yang kedua, saya tanya, boleh nggak orang luar masuk? Dia bilang boleh. Artinya dari luar sengaja memang mau beli di sini kan bisa gitu. Saya berkali-kali menyarankan
waktu saya juga mengunjungi atau bersama dengan Ibu Wali Kota meresmikan entrepreneurship muda, jadi pelajar di Baleka itu di lapangan, banyak kan UMKM di situ. Saya selalu bilang ke mereka, Pak Ade, tolong kalau bikin produk, ya minimal nyangkutlah ada kata Depoknya. Ya. Jadi misalnya belimbing kan ada belimbing Depok. Ya. Misalnya belimbing, silakan buat belimbing namanya dia yang suka, tapi Kota Depok. Misalnya kalau bikin baju, adalah unsur-unsur Depoknya by Depok Kota Depok. Sehingga kita yang tinggal di Depok ini setidaknya ada tersimpan di dalam kepalanya. Misalnya kalau nggak salah ada batik, Pak, batik Depok. Ada. Itu bolong apa yang namanya? Gong si bolong. Hah? Gong si bolong. Gong si bolong. Nah, ini kan harus kita secara masif harus mempopulerkan ini. Menurut saya gitu kalau UMKM. Jadi saya udah melihat ini langkah yang luar biasa dari DPRD ya. Karena kalau saya berkunjung ke DPRD lain, nggak ada juga. Saya belum menemukan. Jadi ini role model atau pilot project-nya DPRD se-Indonesia juga. Kalaupun saya lupa atau salah mengatakan bahwa tempat lain udah ada tapi nggak kita lihat, beda lain ya, beda cerita. Tapi paling tidak Depok sebagai ketua DPRD Pak Ade sudah memberikan ruang di gedung DPRD ini, ya kan Pak? Mungkin karena hubungan tesis saya dengan politik hukum. Politik hukum adalah aturan regulasi kebijakan apa yang sudah dilakukan di situ. Ketika tadi Bapak cerita itu Dekranasda, apakah ada penetapan gitu Pak? Lewat misalnya kan ada kalau bisnis to bisnis, tapi ini kan government to government itu kan Pak. Jadi ada nggak Pak Bapak bikin perjanjiannya atau masih lisan aja? Gitu Pak. Ada Pak. Udah ya. Jadi waktu itu memang draft dari Dekranasda perjanjiannya antara DPRD saya pimpinan dengan Bu Ketua Dekranasda. Dalam hal ini Ibu Wali Kota ya. Cuman saya arahkan nggak gini. Jadi kalau misalnya yang tercatat memiliki aset kan sebenarnya pimpinan sekretariat Dewan Pak DPRD. Aset yang mana nih? Aset di sini Pak. Gedung. Kan asetnya tercatat atas nama sekretariat DPRD. Ada pimpinannya yaitu Bu Sekwan. Kalau kita kan user sebagai user sebenarnya Pak. Betul. User ya. Jadi karena secara hukum yang memiliki aset ini sekretariat DPRD, maka saya sarankan kerjasamanya antara pemilik aset Setuan dengan Dekranasda sebagai yang menggalang para UMKM lah. Rumahnya UMKM ada di Dekranasda sehingga kerjasamanya antara dua lembaga ini Pak. Gitu Pak. Yang saya arahkan seperti tapi ada itu Pak. Ya, udah ada nggak ya Pak? Ada Pak, tertulis perjanjian. Nanti saya minta ya Pak. Silakan bisa di ke Bu Sekwan Pak. Ada Pak. Supaya nanti di nggak apa-apa Pak. Di tesis itu akan kita tulis gitu jadi kan. Evidennya Pak. Bukti memang harus diatur Pak. Kalau nggak diatur susah Pak. Iya betul. Nanti besok-besok udah aja di bosan-bosanan kan. Betul gitu. Pak. Tapi di situ ke DPRD itu belum masuk ya, nggak ada itu ya. Apanya Pak? Ke kita, ke politik dari Dewan DPRD membuat apakah mendukung peraturan daerah atau perwal itu. Karena kan bukan cuman itu Dekranasda. Di asetnya pemerintah juga ada mereka. Misalnya contoh di Baleka juga ada. Dan lalu di alun-alun juga ada. Ada Pak. Kalau nggak salah mereka 5 apa 6 aset itu. Itu masing-masing sebatas kerjasama ya Pak. Kerjasama sama yang memiliki aset. Ke depan maksud saya gini Pak. Saya nih ya, saya kan dulu lama di Bank BRI Pak. Saya contoh waktu saya di Solo. Waktu ini contoh yang di kota lain nggak, yang saya lakukan juga, tapi ini saya ambil contoh yang di Solo. Dulu Pak di alun-alun itu Manahan ya maksud saya. Bukan, sepak bola Manahan. Sekarang kan jadi internasional.
Itu pedagang UMKM Pak, bertaburan Pak. Kredit Pak, macet, terus susunannya tempat si pengunjung juga tidak ada untuk nyaman, untuk duduk makan, ada keluarga, ada anak. Kemarin di dalam YouTube saya, karena itu ada bagian penelitian saya, di sana waktu zaman saya, jadi itu masih saya manajer bisnis mikro di sana. Waktu saya di BRI Cabang Selamat Riyadi, saya waktu itu manajer bisnis mikro di sana yang menggadang-gadang itu, ikut mengeksekusi. Dan udah dieksekusi Pak. Jadi dibangun permanen, ya bangunlah kios, sebelah sini ruang terbukanya, di sini ke samping Manahan tuh ada ruang duduk, orang makan supaya nyaman. Lalu ini jalannya, jadi parkir, jalan, warung, belakangnya ruang terbuka ke sananya stadion, dipagar tapi ada besi lah, artinya udara, hawa, jalan, sirkulasinya bagus. Ini kan jadi, saya lihat di kursi-kursi itu, di kursi yang tempat duduk itu, ditulis, ini anggaran daerah tahun 2025, gitu-gitu. Ada tuh, jadi disupport pemerintah daerah. Ah, selain yang ada di sini, Dekranasda ada di beberapa tempat, di balai kota, di alun-alun, bahkan yang satu bagian itu yang di depan perpustakaan, itu tuh kan yang Depok Open Space. Nah, itu ke depan, maksud saya itu kita di Depok bisa juga melakukan kebijakannya, politik hukumnya misalnya, bahwa tidak hanya itu. Ruang-ruang publik kita misalnya. Ruang publik kita contohnya apa? Memang ada kantor-kantor lain, misalnya kantor misalnya yang ada di Kota Depok lah, ya. Katakanlah itu BPN misalnya. Di BPN itu kan milik BPN, tapi kan dia pemerintahannya di kita. Waktu saya berkunjung ke BPN Tangsel, ada UMKM di situ Pak, seperti kita. Ke depan di kantor kecamatan misalnya, atau kantor-kantor yang lain yang didatangin publik, memungkinkan kan menurut saya pemerintah kota, kita DPRD sebagai legislatif mendukung bahwa bila penting aset-aset yang lain juga diberdayakan, dibangun untuk dibuat ruang-ruang UMKM. Apa pendapat Bapak soal itu Pak, dari sisi DPRD? Sangat memungkinkan Pak. Jadi pada prinsipnya ketika di situ ada traffic orang gitu ya, di situ kan ada peluang. Betul. Peluang ekonomi Pak. Makanya sebenarnya kita buka juga di seluruh titik-titik di mana di situ ada layanan publik atau traffic orang, dan di situ ada aset pemerintah kota, itu bisa dioptimalisasi Pak. Gitu ya. Contoh di kecamatan kami di Cimanggis ada Pak. Jadi enggak setiap pekan sih Pak, karena memang ada UMKM yang kuat jualan setiap hari, ada yang nggak kuat. Ada yang setiap hari jualan tapi dia kerjasama dengan yang lain, jadi sewa satu pramuniaga, gitu kan. Nah itu tinggal mekanismenya. Cuman pada prinsipnya dibuka ruang-ruang untuk itu dari sejak zaman dulu sih Pak. Jadi bahkan dulu pemerintahan yang lalu punya program 1000 kios. Yang itu ditempatkan di pasar modern gitu ya. Ada di hypermarket, ada yang di minimarket. Nah, cuman pas dieksekusinya ya tergantung, kalau memang tempatnya itu trafficnya bagus, mereka bisa jalan terus tuh. Tapi ada yang nggak bagus ya nggak tahan juga. Tutup. Kembali kepada mekanisme pasar. Dan di sini kita lihat UMKM kita yang memang sanggupnya jualannya sepekan dan sepekan sekali misalnya. Contoh CFD kan. Ketika sanggupnya jualan sepekan sekali, nggak apa-apa, itu dimanfaatkan sebagai sarana dia mendulang sebanyak-banyaknya omset gitu kan per pekan. Dibanding dia jualan tiap hari tapi omsetnya nggak bagus. Mending optimalkan aja jualan sepekan sekali, tapi optimal di situ omsetnya. Gitu, Pak. Jadi yang di Solo itu Pak,
Solo, dan di Jogja. Nah, penelitian saya ini studi bandingnya adalah di Malioboro. Ya. Jadi dulu pedagang Malioboro yang di emperan jalan ya Pak, ditarik ke teras. Ditarik ke teras Malioboro 1 dan 2. Ini Pak, ada kebijakan atau politik hukum yang dilakukan oleh, dalam hal ini, Sultan sebagai gubernur. Hari ini yang di teras 1 sampai teras 3, teras 2 itu berjualan. Rame Pak. Berjualan, dan Malioboro kan udah tertib kan Pak, kosong. Kita olahraganya juga udah enak, jalan kunjungan. Sehingga toko-toko jalan. Yang di teras Malioboro Pak, ini sudah tahun ketiga. Gratis Pak. Artinya, ada politik hukum, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, nggak mungkin dan hanya eksekutif. Ada legislatif yang menyetujui. Anggarannya membuat itu dari siapa gitu. Yang di Solo itu ada 150 pedagang, yang 300 diseleksi, bla bla bla, akhirnya rapi Pak. Itu setiap hari bayarnya hanya 4.500. Ini dia ikut nih. Jadi 4.500 ya Bil, 4.500 per hari. Berarti dengan kata lain, kurang lebih plus minus 150. Murah kan Pak, karena harian. Murah. Sampah itu hanya 10.000 per bulan. Diambil dari diambil pagi dan sore. Nanti jadi tesis saya nanti saya kasih Bapak satu biar bikin satu pembanding nanti ke Kota Depok. Itu 4.500 per hari, sampah 10.000 per bulan, listrik 15.000. Mereka sharing. Jadi saya bilang, apa yang Bapak rasakan? Oh, saya rasakan kami nyaman, bisa sekolah anak kuliah, karena memang persoalan dagang tadi kan, karena Bapak tadi menyinggung Pak Ketua, bahwa ada yang survive, ada yang bertahan, bisa jadi seminggu atau sebulan, atau ada yang melihat situasinya, padahal trafficnya rame. Saya udah saya sampaikan juga ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, kiranya kalau itu aset pemerintah, kenapa nggak kita gratiskan saja? Karena masalah hari ini yang saya dalami sebagai pelaku UMKM, kalau dia nggak laku, pusingnya dia mikirin yang untuk bayar bulanan angsuran tahun depan. Bulan depan. Betul. Kalau yang bulanan. Kalau yang tahunan, biasanya dia menyisihkan rupiah per rupiah untuk dicadangkan membayar biaya tahunannya. Tetapi, kalau dia gratis, juga dibuat di Jogja itu, ada ketentuan lain. Misalnya kamu udah dikasih gratis, tapi nggak boleh lebih dari sekian hari, minggu, dan seterusnya, kamu nggak jualan. Jangan hanya untuk numpang ngambil tempat, ujuk-ujuk kamu ngajuin kredit, habis itu bikin usaha yang lain, ini tinggal. Jadi bikin aturannya Pak. Jadi betul. Depok ini kan plus minus penduduknya udah di atas 2 juta. Ini kan keuntungan besar Pak. Buktinya kalau ada kegiatan di Kota Depok misalnya, Depok berlari dan seterusnya, Car Free Day dan seterusnya, itu kan pedagang UMKM-nya, waduh, Bapak kita lihat deh sampai nggak bisa terkontrol tuh ada di mana-mana. Harapan kita Pak, bisa nggak, atau ya saya sih, itu kan di eksekutif, hanya kita sebagai legislatif, bagaimana pandangan kita terhadap itu. Apabila misalnya pedagang-pedagang UMKM itu kan sudah ada binaannya kan. Jadi binaannya ada di UMKM, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, mikro kecil ya di situ. Ini sebagai user dipilih Pak, atau yang binaan-binaan yang tadi Bapak di luar-luar itu
yang ada apakah punya perorangan atau punya kelompok, komunitas dan seterusnya, bisa bagian-bagian program diajak memiliki tempat, bukan memiliki, menempati ruang-ruang itu, Pak. Yang terbaiknya yang di mapping secara profesional, bahwa makanan sejenis yang model ini nggak boleh dong, harus dipilih satu persatu. Mungkin kan nggak, Pak, Kota Depok kita buat nanti model-model gratis seperti itu? Mungkin, Pak. Mungkin ya, Pak. Mungkin ya. Nanti kita. Artinya sebagai ketua DPRD kita dari eksekutif, dari legislatif sangat mendukung itu ya, Pak. Sangat mendukung. Ya. Nah, ini yang penting, Pak. Itu ke depan harapan saya ada itu, Pak, di Kota Depok. Siap. Ya nggak, Pak? Betul nggak, Pak? Betul, kan Pak. Toh juga saya nggak kenal mereka itu. Betul. Tapi kemanusiaan. Ya. Bahwa hanya usaha UMKM yang mempunyai kepastian likuiditas fresh money setiap hari. Betul nggak, Pak? Setuju nggak nih? Betul, Pak. Kita anggota DPRD aja kan harus nungguin gajian. Kalau nggak punya usaha dari mana gitu ya, Pak ya? Betul, betul. Kan nunggu gaji kalau nggak dipotong pinjaman bank atau dan listrik segala macam. Tapi UMKM walaupun proporsionalnya tergantung kadar dia, harian dia kan selesai masalahnya. Jadi setiap kali kita menciptakan satu transaksi atau banyak transaksi di Kota Depok, itu kan tercatat sebagai perputaran ekonomi, Pak. Iya. Pertumbuhan PDRB-nya juga ada di situ, Pak. Iya. Apalagi dia ngebuat dari bahan mentah yang Rp500 atau Rp1.000, dia jual Rp2.000, Rp3.000. Nah, itu luar biasa, Pak. Pertumbuhan ekonomi di Kota Depok kalau misalnya ini dilaksanakan secara masif, gitu, Pak. Karena selain itu yang kita yakini bahwa simbiosis mutualismenya kan apa ya, dia seperti spiral, akan mengaitkan satu sama lain, yang jual plastik, ya kan, Pak? Yang jual batu es, lalu terus mana lagi yang berhubungan dengan dia, pewarna makanan, dan seterusnya, ya kan? Betul, Pak. Harapan saya dari kebijakan politik ini di situ sih, Pak. Atau ada nggak kira-kira, Pak, dalam pandangan saya dengan Bapak, bahwa wali kota sempat menyampaikan ke saya bahwa kita punya lahan di daerah Sukmajaya yang dalam analisa, dalam kajian mereka atau eksekutif ke depan supaya ada ruang publik untuk pelaku UMKM yang seperti saya sampaikan tadi. Iya, setuju, Pak. Pada prinsipnya para UMKM ini akan bergerak kemana traffic itu ada. Betul. Ketika traffic itu secara natural ada, masa di situ akan kumpul. Baik dia memang terjadi secara natural seperti stasiun, terminal, seperti sekarang, Pak, di Pasar Sawangan, Pak. Pasar Sawangan, yang tadinya mati, Pak. Ketika ada Transjakarta, bis bandara, sekarang mulai hidup, Pak. Betul. Kita dorong agar itu direvitalisasi, sehingga tampilannya memang bukan seperti pasar rakyat yang pada umumnya, tapi di-update, Pak. Sesuai dengan segmen orang yang datang ke situ, komuter, Pak. Artinya orang-orang yang mobile, mungkin dia butuh makanan yang enak, atau ketika nunggu dia butuh minuman-minuman kekinian dan lain-lain. Jadi eye catching ya, Pak, beradaptasi terhadap segmen pembeli, gitu, Pak. Dan di tempat-tempat lain juga sama, Pak. Jadi ketika kelihatan konsumennya itu siapa, maka para UMKM ini harus juga beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Menyesuaikan ya, Pak? Menyesuaikan, Pak. Gitu, Pak. Terus dari bangunan juga harus terlihat dari sisi estetika menarik ya, Pak ya? Harus, Pak. Saya tadi lewat, Pak, dari apa ini, Jalan Kartini ya. Kan misalnya di Depok Lama ini, saya lihat tadi udah mulai banyak kafe-kafe modern tapi ala bangunan tua. Untuk tadi kita bahas, Pak, di paripurna, ujung-ujungnya kan tadi bahasannya itu kan pajak, PAD, ya kan, Pak? Pendapatan asli daerah. Saya berharap mendorong
Misalnya contoh, kalau kita pergi ke Padang, pulang dari sana, pasti yang kita bayangkan tuh adalah sambal sinjai ya, kerupuk, atau ke Jogja kita bakpia atau winko. Depok mobilisasi traffic di masa-masa masuk sekolah universitas. Gila-gilaan nih Depok. Betul, Pak. Universitas Indonesia. Betul. Itu saya kira salah satu universitas terbesar di Indonesia. Penerimaan mahasiswanya juga luar biasa. Jadi pada saat bulan penerimaan mahasiswa H plus min berapa, apa sampai 10 apa ya, 10 ke depan, 10 sebelumnya, mobilisasi orang ke Depok, orang tuanya ngantarkan anaknya, betul ya Pak Ketua ya, pasti nggak sedikit. Umumnya yang di UI ini kan dari kota-kota lain juga banyak. Pak. Apakah itu anaknya Panglima, apakah anak gubernur, anak wali kota, bupati, dan seterusnya, pasti nggak mungkin dilepas. Anaknya udah kamu aja pergi sendiri. Biasanya mereka datang nih. Kita terasa kalau anak kita masuk kuliah, ada rasa penasaran, ada kebanggaan mengantarkan dia datang ke situ. Setelah itu, Pak, dia ada pilihan, Pak. Masuk ke UI wilayah Depok, mau makan siang ke Jakarta Selatan. Benar kan Ibu Ade? Ya kan? Apakah mereka ke Pondok Indah Mall? Apakah mereka dan seterusnya ke Kemang dan seterusnya? Tadi segmentasi yang datang ini, menurut hemat saya, mohon maaf nih ya kepada pemerintah juga nih, saya mengkritisi positif nih. Ini belum terlihat nih. Setuju nggak Pak? Setuju Pak. Belum ada upaya, ayo dong kita dorong. Ini loh, di daerah ini banyak nih. Yang selevel Kemang juga ada makanan-makanan di sini. Yang di PIM juga bisa kita bangun di sini. Apartemennya ada. Terus, lalu kalau mau pulang, bawa dodol yang fenomenal dari Depok, tapi hanya namanya Pak, dodol Depok. Yang dalam pembuatannya penuh dengan kekuatan adat budaya, bahkan katanya kalau marah emosi malah nggak jadi tuh dodol, ada unsur-unsur ya nggak cerita-cerita gitu ya Pak. Ini kan harusnya nilai jual nih yang harus bisa kita kemas sehingga orang, kalau saya dulu dari Jakarta pulang ke Medan dulu 5 atau 10 tahun yang lalu saya bawa dodol Pak. Tapi dodol Garut itu yang ada di bandara. Nah, sekarang bagaimana caranya menciptakan dodol Depok yang legendaris itu menjadi sesuatu nilai jual atau belimbing yang kita banggakan ini menjadi sepertinya orang kalau pulang dari Depok belum bawa itu belum pas. Atau kalau kita berkunjung ke Medan, kira-kira apa yang ada dalam gambaran kita, apa yang kita bawa ke sini? Pasti Bika Ambon. Kurang lebih Pak, ini mungkin kan Bapak juga penggiat ya, penggiat di komunitas UMKM. Ini bersama-sama didorong komunitasnya itu jangan itu terus, itunya Pak, produknya, ya nggak Pak? Betul Pak. Jangan bicara hanya yang, ini peluang yang saya maksud tadi itu, kalau boleh kita ambil nih Pak nih. Gitu. Kalau dari DPRD atau dari partai lah, saya bicara yang Bapak bisa putuskan lah. Di komunitas sebelumnya pemerintahan yang dipimpin oleh PKS dan bahkan sampai sekarang komunitas kan banyak Pak. Kami berharap kalau kita kan melihat UMKM itu melihat nasionalismenya, karena itu ada kehidupan yang harus kita dorong, rasa kemanusiaan dan untuk meningkatkan pendapatan negara, daerah misalnya. Di Depok Pak, selain itu ada nggak yang kira-kira bisa kita dorong makanan-makanan khas yang berkarakter? Atau mungkin salah, saya belum melihat. Atau sudah ada nggak Pak yang lain? Iya Pak, jadi ya Depok kan miniatur Indonesia juga Pak. Setuju. Banyak suku budaya walaupun aslinya memang ada di Betawi Depok. Di Perda Kebudayaan kita di state tuh Pak, yang originnya Betawi Depok. Makanan-makanannya pun banyak Pak.
Dari mulai yang berat kayak pecakan, warungnya Pak Wali gitu kan. Kemudian juga ada makanan-makanan ringannya itu banyak Pak. Nah makanya karena Depok memang bukan kota wisata Pak, tapi sebenarnya trafiknya cukup banyak. Tadi yang disampaikan Pak Binton, puluhan ribu mahasiswa. Kalau dia datang bersama orang tua, keluarga itu bisa ratusan ribu Pak. Sudah, ya Pak. Baru, makanya kita dorong kemarin Dekranasda juga lebih progresif lagi. Misalnya buka Depok Pride atau Depok Corner di dalam UI sendiri Pak. Itu biar bisa juga lebih mendekat. Jadi semakin kita dekat ke calon konsumen, maka itu kegiatan marketing udah semakin bagus Pak. Dan termasuk juga kalau misalnya nanti ada makanan-makanan lokal, makanan berat yang juga kita bisa informasikan ke seluruh yang hadir di UI itu Pak. Gitu Pak Binton. Ini menarik nih ya. Saya mudah-mudahan kita dorong Pak ya di Depok ya Pak. Di UI itu Pak khususnya Pak. Belum ada kan Pak? Belum. Dekranasda kita belum ada di situ. Makanya saya dorong kemarin segera buat kerjasama biar juga bisa lebih progresif lagi kegiatan kita mendukung UMKM. Pak Ketua, ajak-ajak saya Pak Ketua. Oke, siap. Saya siap Pak. Saya ini ada banyak persamaan dengan Bapak. Sama-sama nggak merokok gitu. Sama-sama banyakkan duduk di tempat daripada harus ke kamar mandi karena nggak merokok gitu di sana. Jadi demikian perbincangan saya dengan Pak Ketua DPRD Ade Supriyatna dan juga alumni Universitas Indonesia. Jurusan apa dulu Pak? Teknik Pak, teknik industri. Teknik industri masuk ke politik ya kan. Jadi sebagai alma mater UI pasti tentunya Bapak mendorong itu saya juga senang. Betul. Saya hampir tiap hari sambil ngantar anak kan, anak saya kan kuliah di sana. Ya jadi saya suka olahraga itu dan saya tahu persis itu banyak manusia di situ olahraga. Salam UMKM ya. Salam UMKM dari kami. Ini tujuan kami bukan hanya sekedar penelitian, tetapi kita mau mendorong dari sisi penelitian yang dilakukan UMKM di Depok. Saya sudah lihat ternyata belum banyak. Jadi originalitas penelitian ini mungkin baru ini yang pertama soal UMKM ya. Jadi Indonesia, kota Depok adalah kota yang majemuk, kota yang beragam, kota yang sebenarnya bisa kita ciptakan seperti kota Solo. Ini di sini tidak ada sungai yang besar, tidak ada danau yang besar, sebagai gunung juga nggak ada, ya Pak. Artinya nggak ada gunung yang tempat kayak Jawa Barat segala macam gitu. Ya demikian. Dan sekali lagi Pak, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Adi atas waktunya. Pak Binton. Sukses selalu. Amin. Dan menjadi politisi yang handal di usia muda, udah menjadi Ketua DPRD Kota Depok. Beliau ini orang yang sangat santun, ramah, dan komunikatif terhadap seluruh anggota Dewan. Itu yang saya rasakan menjadi anggota DPRD Kota Depok di bawah kepemimpinan beliau. Sukses selalu Pak, salam buat keluarga. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak. Oke. Yes.